Haleluya, Jesus. Di hadirat-Mu kami mencari wajah-Mu. Bapa, kami berdoa sekalipun seolah-olah Engkau tidak menjawab kami. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka tetap memilih untuk menyembah Engkau, Tuhan yang hidup. Mereka tetap memilih untuk menyembah Engkau, Tuhan yang ajaib. Mereka tetap memilih untuk tidak menyembah yang lain. Hanya nama Yesus Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sekalipun seolah-olah jawaban itu masih jauh, tetapi kami tetap kepada iman kami bahwa Yesus Tuhan dan Raja kami. Kami berdoa dan memuji Engkau. Kami menguatkan hati kami untuk tertuju kepada iman kami, percaya kami kepadamu dan tidak akan digoncangkan oleh keadaan apa. Bapak, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini sekalipun seolah-olah Engkau tidak menjawab, biarlah kami tetap setia, kami tetap menyembah dan hidup di dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, kuatkan hati umat-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan tubuh yang sehat diberkati. Ada amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari saudara, pagi hari ini bangun dengan semangat yang luar biasa. Dan hari ini kita akan merenungkan kitab yang selanjutnya setelah kitab Yesaya, yaitu kitab Daniel. Bapak Ibu yang diberkati, saya memberi judul tetap setia walau menderita di dalam kebenaran, yaitu firman Tuhan tentang Daniel di gua singa. Dan ada 6 pasal yang kita baca pada pagi hari ini, dan saya mau fokus kepada Daniel di gua singa. Nah, saudaraku yang diberkati, ketika membaca merenungkan firman Tuhan ini diawali dengan bagaimana bangsa ini sebenarnya dibuang ke Babel, dan kemudian ada Raja Nebukadnezar, dan mereka ada orang-orang yang berperawakan baik yang dipilih, yang dibawa ke istana. Dan ketika mereka dipilih, mereka tidak mau mengkontaminasikan tubuhnya dengan makanan raja yang mereka sebut sebagai makanan yang tidak halal di hadapan Tuhan. Tetapi ketika mereka menguduskan dirinya, mereka didapati jauh lebih kuat, bahkan jauh lebih pintar dibanding yang lain. Bahkan Daniel itu bisa menerjemahkan mimpi yang dimimpikan oleh raja. Dan saudara, dia menjadi kesayangan, dia menjadi orang yang didudukan dalam posisi yang tinggi di dalam istana oleh karena dia memiliki roh yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun di dalam posisi kita, bangsa ini Yehuda dibuang ke pembuangan, tetapi sekalipun mereka dibuang ke pembuangan, roh mereka yang luar biasa menjadikan mereka ditempatkan sebagai orang-orang yang hebat di dalam pemerintahan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin keadaan yang kita miliki adalah keadaan yang sebetulnya bukan orang-orang yang patut dipandang, tetapi karena memiliki roh yang luar biasa, mereka ditempatkan sebagai pemimpin-pemimpin di tengah bangsa. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak pandang dari mana latar belakangmu, tetapi jikalau engkau memiliki Tuhan di dalam hidupmu, engkau pasti akan dipromosikan Tuhan. Promosi tidak datang dari timur dan barat, tapi promosi datangnya dari Tuhan. Daniel tidak mempromosikan dirinya sendiri, tetapi karena roh yang ada di dalam dia dipromosikan Tuhan. Di zaman pemerintahan raja-raja, dia ada dipercayakan banyak hal, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun orang-orang yang berkuasa pada waktu itu, yaitu petinggi-petinggi yang juga ada pada waktu itu, mereka iri hati dengan bangsa pemuda-pemuda Yahudi ini yang memiliki roh yang luar biasa. Kemudian mereka memfitnah sampai akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu difitnah, bukan difitnah, tetapi dimanipulasi, dan mereka membuat strategi sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego itu harus menyembah patung. Ketika mereka memutuskan untuk tidak menyembah patung, maka mereka harus masuk dapur perapian. Tapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dibawa masuk ke dapur perapian, dibakar dengan api yang bernyala-nyala, bahkan orang yang menambahkan api itu dengan bernyala-nyala, mereka sendiri hangus terbakar.
Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sendiri tidak hangus terbakar. Bahkan dilihat di tengah api itu bukan cuma 3 orang yang dibakar, tapi ada 4 orang. Artinya ada malaikat Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, engkau dan saya adalah orang-orang pilihan Tuhan. Sekalipun kita punya latar belakang yang tidak baik, punya masa lalu yang tidak baik, tetapi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita dalam posisi-posisi yang mungkin engkau tidak menyadari bahwa Tuhan ada menolong kita. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Daniel menjadi seorang yang juga sangat dihormati, sangat dihargai. Ketika bangsa Babel memerintah, juga berpindah menjadi bangsa Yahudi dikuasai oleh Media Persia. Sama, posisinya dia tetap menjadi seorang petinggi di tengah-tengah bangsa. Nah, saudara, kemudian Daniel itu banyak orang yang iri hati karena dia punya posisi yang tinggi. Apa yang terjadi, saudara? Dia tetap setia walaupun menderita di dalam kebenaran. Daniel 6 ayat 4 firman Tuhan berkata, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara yang diberkati, Daniel 6 diawali dengan dari seorang media yang menerima pemerintahan ketika berumur 62 tahun. Nah, dia mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya, ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka pula diangkat 3 pejabat tinggi. Jadi dari 120 wakil raja, ada 3 pejabat tinggi. Daniel salah satu dari ketiga orang itu. Artinya dia adalah orang kepercayaan yang melebihi orang-orang yang lain. Kepada mereka lah para wakil raja itu harus memberikan pertanggung jawab. Jadi dia adalah di bawah raja ada 3 pejabat tinggi, yang di bawah pejabat tinggi ini ada 120 orang. Maka Daniel ini melebihi para pejabat lain dan para wakil raja itu. Ia punya roh yang luar biasa. Saking dia memiliki roh yang luar biasa, dari 3 pejabat tinggi yang lain ini, dia lebih lagi tuh. Tuhan mau promosikan melalui Raja Darius untuk menempatkan di atas seluruh kerajaan. Nah, ini membuat para pejabat tinggi yang setara dengan dia atau 2 pejabat lainnya itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Nah, saudara, biasanya di dalam kedudukan, ketika seorang mau dipromosikan, ada aja orang yang iri hati dengan orang lain yang dipromosikan. Nah, saudara, kalau saudara mungkin ada di ruang lingkup pekerjaan, ketika saudara dipromosi, ada orang yang gak suka di dalam pekerjaan, ada orang-orang yang berniat jahat di dalam kehidupanmu, kemudian mereka ingin berbuat sesuatu yang ingin menjatuhkan engkau, tidak usah heran. Di mana-mana persaingan itu membuat kompetisi, seorang pengen dipromosikan lebih dari yang lain. Tapi kalau mereka melakukan dengan cara-cara yang kasar, cara-cara yang enak, itu tidak baik. Dan orang-orang ini pejabat tinggi, 2 pejabat tinggi lainnya berkata, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan kepada Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudaraku yang diberkati, kemudian mereka membuat satu penetapan raja, mereka membuat penetapan raja bahwa semua pejabat tinggi kerajaan, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan suatu penetapan raja yang ditetapkan suatu larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke gua singa. Oleh sebab itu ya raja, keluarkan larangan itu dan buatlah surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Jadi mereka memanipulasi raja untuk membuat aturan barang siapa mengajukan permohonan kepada dewa lainnya itu akan dimasukkan ke gua singa. Lalu Raja Darius tanpa dia menyadari ada motivasi apa di balik larangan itu, dia membuatnya. Nah, Daniel yang hanya karena masalah ibadahnya, dia punya kebiasaan beribadah, dia selalu ke tingkap-tingkap di atas Yerusalem 3 kali sehari berlutut dan berdoa. Ketika dia mengajukan permohonan doanya kepada Allah, itu membuat dia jadi bersalah dan dia harus dibuang ke gua singa. Nah, saudara, ketika mereka mendapati Daniel ini seperti dijebak untuk berdoa ketika dia memohon kepada Allah. Bayangkan saudara, di tengah-tengah kekurangan yang ada, hanya satu kekurangan Daniel, yaitu dalam hal beribadahnya. Saudara, bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang celahnya hanya karena beribadah? Betapa perfectnya Daniel itu. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini yang kita pelajari bahwa yang pertama, tidak ada cacat celah di dalam diri Daniel. Yang kedua, dia tidak peduli orang mau bilang apa. Kalau dia mau menyembah Tuhan,
dijadikan alasan untuk menghukum dia, dia tidak peduli. Artinya apa, saudara? Dia memprioritaskan untuk memuji menyembah Tuhan dibandingkan hal yang lain, dibandingkan dia harus kehilangan pekerjaannya. Yang ketiga, ketika dia memprioritaskan Tuhan, dia tidak malu dengan Tuhan yang dia sembah. Dan saudara, kalau kita menjadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang perfect, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan dibandingkan pekerjaan atau promosi, orang-orang yang memprioritaskan Tuhan dibandingkan keselamatannya sendiri, menjadi seperti Daniel di akhir zaman. Saya percaya ada mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kemudian ketika mereka berhasil membuat Daniel itu terjebak, lalu Daniel itu harus dibuang ke gua singa. Setelah raja mendengar hal itu, sangat sedihlah dia. Lalu bergegas orang mendapatkan raja. Kemudian sesudah raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel, dilemparkan ke gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang akan melepaskan engkau. Jadi saudara, Raja Darius pun sangat menyayangkan peristiwa itu. Makanya dia berjaga-jaga. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-19, dia pergi ke istana, berpuasa semalam-malaman. Dia tidak menyuruh datang penghibur dan tidak dapat tidur. Pagi-pagi dia sudah bangun, pergi ke gua singa. Sampai di dekat gua singa berseru kepada Daniel dengan suara yang sayu, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, kalau sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa itu? Dan dia kaget sekali mendengar Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut-mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang segala bangsa. Bertambah-tambah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Saudara, ingat, kalau ada orang memfitnah keadaan, Tuhan sanggup membalikan keadaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada orang yang berniat jahat di dalam kehidupanmu, ketika Tuhan membalikan keadaan, engkau bukannya turun, tetapi semakin dipromosikan. Yang ketiga, tentunya nama Tuhan yang dimuliakan. Saudara, sudahkah engkau memuliakan Tuhan dengan perilakumu di tengah-tengah pemerintahan, dalam pekerjaan dan pelayanan? Disitulah engkau menjadi kesaksian. Tetap setia, tetap menyembah walaupun engkau menderita. Amin. Saudara yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, kedudukan tinggi bukan segala-galanya, tetapi cara kita untuk dipromosikan Tuhan mencapai kedudukan tinggi karena Tuhan berkenan dalam kehidupan kita, karena perkenanan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melepaskan dan menolong Daniel bukan maunya Daniel. Tuhan memakai Raja Darius untuk mempromosikan dia, bukan maunya Daniel. Ada orang-orang yang merancangkan rancangan yang jahat di dalam kehidupan Daniel, bukan maunya Daniel. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kedudukan tinggi bukanlah tujuan akhir. Kedudukan tinggi juga bukan merupakan bukti kesuksesan. Tetapi kedudukan tinggi ketika dipromosikan Tuhan, itu merupakan anugerah dari Tuhan. Oleh karena ingin mencapai kedudukan yang tinggi, Lucifer itu jatuh ke dalam dosa. Jadi semata-mata kedudukan tinggi itu bukanlah akhir dari sebuah kesuksesan. Tetapi ketika cara Tuhan yang mempromosikan kita sehingga mendapat berkat, mendapatkan providensia, mendapatkan perlindungan dari raja, mendapatkan kedudukan dan promosi, biarlah Tuhan yang mempromosikan, bukan manusia. Itu sebabnya di dalam kehidupan iman percaya kepada Tuhan, hati-hati kita di dalam berpolitik.
Politik yang ingin mencari kekuasaan yang sebesar-besarnya, mencari kedudukan yang setinggi-tingginya, menghalalkan segala cara, memasang strategi sehingga pada akhirnya mengarahkan demokrasi bukan kepada cara yang benar, tapi kemudian menggunakan cara-cara yang salah, menggunakan uang sebagai alat. Nah, saudara-saudara, itu bukan cara-cara yang baik di dalam kita ingin mencapai promosi dan kedudukan dari Tuhan. Belajar dari Daniel di gua singa. Dikatakan di dalam firman Tuhan, mereka tidak punya alasan lain untuk menjatuhkan dia kecuali dalam hal dia beribadah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai karena kita hanya ingin dipromosikan tapi kita melupakan ibadah. Tapi biarlah kita belajar seperti Daniel. Sekalipun dia diperhadapkan, dia akan kehilangan jabatan, dia tetap menyembah. Sekalipun dia diperhadapkan dengan tuntutan orang-orang yang ingin menjatuhkan dia tidak malu terhadap Tuhan yang dia sembah. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika kita tidak malu dengan Tuhan, Tuhan pun tidak malu dengan kita. Dan dia Tuhan yang hidup, dia dikenal oleh bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun kedudukan dan posisi kita di dalam masyarakat atau di dalam jabatan atau di dalam pekerjaan apapun, mungkin itu adalah sarana Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Jangan hanya gara-gara hawa nafsu sesaat engkau mencorengkan kedudukanmu yang ada sekarang, sehingga orang melihat engkau tidak punya integritas, engkau tidak dapat dipercaya. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya, sehingga promosi itu akan datang daripada Tuhan, bukan datang dari tim. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari pada pagi hari ini kita merenungkan bahwa politik untuk mendapatkan kekuasaan di atas segala-galanya itu bukan hal yang baik. Tapi sebaliknya, utamakan engkau beribadah. Jangan malu dengan Tuhan. Tetaplah menyembah, sekalipun mungkin keadaanmu terancam. Tetapi Tuhan punya banyak cara kok. Sedangkan mulut singa dikatupkan, apalagi cuma orang-orang yang sentimen negatif dengan kehidupan. Jangan overthinking, jangan negative thinking dengan orang lain, tetapi biarlah utamakan ibadahmu kepada Tuhan. Ketika engkau mengutamakan Tuhan, maka justru orang-orang akan dipermalukan melihat imanmu yang saleh. Saudara yang diberkati, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 14 hingga 17 berkata, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat jahat, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Saudara, biarlah kita menderita karena berbuat baik dan dikehendaki oleh Allah, bukan karena berbuat jahat. Daniel mengalami penderitaan karena dia menyembah. Dan Daniel menguduskan Tuhan di dalam hatinya, menguduskan Yahweh di dalam hatinya, dan dia memberi pertanggungan jawab, sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah dibuat malu, dan justru mereka mempermuliakan nama Tuhan. Tapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan baik. Biarlah ini menjadi pegangan kita semua. Mungkin engkau akan bayar harga oleh karena imanmu, tapi jangan kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar, tapi kuduskanlah Tuhan, Kristus, Yahweh, di dalam hatimu sebagai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan tetaplah menjadi garam dan terang di tempat pekerjaan dimanapun kau berada. Amin. Bapa, kami berdoa untuk setiap orang yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaannya, kesulitan untuk berbaur, kesulitan untuk mendapatkan promosi. Biarlah mereka fokus bukan untuk mendapatkan kekuasaan, tetapi mereka fokus bagaimana Tuhan ada di dalam hidup mereka. Mereka tidak malu untuk mereka beribadah, mereka tidak malu untuk menunjukkan iman percaya mereka, dan sekalipun mereka harus menderita juga karena kebenaran, mereka pasti akan berbahagia. Kami tidak takut apa yang ditakuti manusia, tetapi kami menguduskan Kristus dalam hati kami sebagai Tuhan. Bapak, kami berdoa terlebih khusus untuk Ibu Susi, Tuhan, dengan apartemennya akan disewakan. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan dengan buka jalan di dalam setiap pergumulan doanya untuk dia
dengan suaminya dan rencananya untuk punya anak. Engkau memberkati dan Engkau berikan jalan keluar dalam hidupnya. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa untuk ponakan Azaria yang ada di Fakultas Kedokteran. Terima kasih Tuhan, dia mendapatkan IP 4. Sungguh luar biasa bagaimana cara Tuhan mempromosikan dia. Orang-orang yang setia beribadah, Engkau akan buat perbedaan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk Oma Eska, Tuhan kesehatannya, kuatkan tulang-tulangnya. Engkau memberikan dia kesehatan di dalam segala keberadaan hidupnya, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga berdoa untuk Opung Ayu di dalam kesetiaannya dengan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau buat jalan, dan apa saja yang diperbuat Tuhan buat berhasil dan beruntung. Rencana pernikahan Hana, rencana pernikahan Rio, Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi dan buka jalan di dalam segala hal, mereka hidup lebih baik lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami Bapa, dan kami berdoa mohon berkat daripada Tuhan. Sekalipun kami harus menderita karena kebenaran, kami akan berbahagia. Biarlah kami tidak takut, kami tidak gentar, dan lewat ibadah kami yang setia, Tuhan tahu menjaga kami, mengatupkan mulut-mulut singa, mengatupkan mulut-mulut musuh, dan kami dilepaskan, dibebaskan daripada yang jahat, dan kami dijauhkan dari pencobaan. Terima kasih Bapak di surga. Pagi hari ini kami diurapi. Tuhan memberkati dan melindungi, Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya, memberikan kami kasih karunia dalam hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Yang diberkati Tuhan sama-sama kita. Haleluya. Amin. Shalom and God bless you. Tuhan Yesus memberkati.